Kondisi SDM di Kota Batu sangat-sangat kreatif, Sam. Wah, keren-keren anaknya. Kota Batu ini dikenal ekonomi kreatifnya apa, Sam? Agro, Agro ya. 17 subsektor ekonomi kreatif ini menjadi akselerator dan sebagai packaging untuk agro. Selamat pagi pemirsa, jumpa lagi bersama saya Samwes di edisi Podcast S Ekosistem Ekonomi Kreatif di Kota Wisata Batu. Kali ini kita kehadiran dua orang yang istimewa, anggota dari Komite Ekonomi Kreatif Kota Batu. Mas Aga Herman, selamat pagi. Selamat pagi Samwes. Saya Sulala Sam ya. Ini Mas Vicky Lenon. Siap, Saya Sulala Sam ya. Oke, siap. Sam, Komite Ekonomi Kreatif Kota Batu ini baru terbentuk ya? Terbentuk Batu tanggal Oktober ya. Oktober tanggal 23 Oktober. 23 Oktober ya gitu. Artinya memang Mas Aga melihat potensi ekonomi kreatif di Batu besar, Mas? Oh besar sekali. Artinya bahwa kita itu ya tidak 17 subsektor itu ada ya, tetapi kita punya potensi besar gitu. Juga di Kota Batu ya? Kota Batu ya, terutama kalau ngomong tentang seni rupa, tentang film, kriya, itu Batu bahkan menjadi acuan nasional. Oke, banyak lokal press yang bisa dikembangkan di Batu lah ya? Oh iya. Gitu ya? Oh iya. Ya, oke. Jadi grand desainnya kira-kira KEK Kota Batu ini seperti apa, Mas? Maksudnya punya visi 10 tahun ke depan Batu jadi kota apa gitu misalkan? Ya targeting kita tentu Batu menjadi salah satu kota kreatif. Kota kreatif ya. Artinya juga kita akan mengoptimasi potensi-potensi kreatif yang ada di Kota Batu. Oke. Sambil kita juga tetap mengkonservasi. Ada ini aja. Kita yang membedakan mungkin kita ada konservasinya di dalam ekonomi kreatifnya itu. Terutama tidak hanya konservasi alam. Kita juga konservasi kultur. Konservasi kultur. Culture. Iya, budaya, culture ya? Batu ya. Batu itu artinya bahwa kita sebagai daerah agraris ya, kita kan look-nya adalah ada daerah agraris. Kita punya culture ya, orang yang open mind, guyub rukun, semana. Itu juga akan menjadi konsentrasi untuk konservasi kita ke depan. Oke, siap. Kalau Mas Aga Herman ini lebih cenderung ahli di bidang ekosistem dan lingkungan. Tapi kalau Mas Vicky Lenon ini, saya manggilnya Mas Lenon aja. Siap, Samwes. Mas Lenon, Sang Lenon. Aku delok wajah Mas Lenon aku seneng, koyo kudu guyu. Wajah bahagia terus soalnya. Kudu bahagia, Batu bahagia jadi. Batu bahagia. Oke, tagline iki ya Batu bahagia. Oke. Sam, siap. Sampean sing melihat bagaimana SDM terutama. Kalau tadi Mas Aga kan di sisi lingkungan, culture-nya ya, ekosistemnya. SDM di Kota Batu itu kondisinya saat ini seperti apa? Apakah perlu ditingkatkan atau wis kreatif yang ya apa lah gitu. Menurut sampean pandangan secara apa istilahnya sekilas lah SDM Batu terutama ngomong ekonomi kreatif itu anak muda. Anak muda. Iya. Siap. Kondisi SDM di Kota Batu sangat-sangat kreatif, Sam. Sangat kreatif. Ya. Kita tuh banyak dari segi pariwisatanya ada. Dari pariwisatanya, agrowisatanya juga banyak, dan dari krianya otomatis banyak lagi. Agrarianya banyak. Iya, Untuk di Kota Batu itu keren-keren anaknya. Keren-keren ya. Sing gak iso dari kota kecil ini iso mengkreat produk yang bisa menasional. Iya. Banyak produk-produk di Kota Batu terutama dari faktor kriya, dari agroindustri, dari buah bisa difermentasi kayaknya sebelah ini. Betul. Ini bisa difermentasi atau enggak produk yang mengkreat sebuah produk buah-buahan ini punya value yang lebih besar. Cari Mas Herman tadi diskusi aja difermentasi kok. Apa mana produk ya? Saking kreatifnya arek Batu gitu loh ya. Diskusi aja bisa difermentasi dan ini produk gitu ya Sam ya. Iya, oke. Sam, Batu itu memang kalau saya lihat dari luar ya, itu meskipun hanya tiga kecamatan memang daya potensinya besar Sam ya. Daya potensinya besar karena kunjungan untuk di Batu 7 juta kunjungan pariwisatanya. Yang bisa kita create untuk 7 juta itu per tahun ya? 7 juta per tahun. 7 juta orang per tahun ya. Apalagi kita ada 3 kecamatan yang punya destinasi sendiri-sendiri Sam. Jadi nang Batu itu
Karena seminggu, 2 minggu, sedino, kurang. Nginep nang Batu ya nggak apa-apa. Nginep nang Batu nggak apa-apa. Saulan, 2 wulan nggak apa-apa ya. Istimewa Batu. Oke, siap. Sam, untuk mengembangkan SDM di Batu ini, anak-anak mudanya di Batu ini, hambatan terbesar sampean menurut sampean apa? Kalau hambatan itu memang mungkin dari promosinya ya. Jadi dari promosinya, kalau teman-teman di ekonomi kreatif, apalagi di pelaku-pelakunya, mereka memang udah incas atau memang mereka udah profesional di bidangnya. Jadi dodolan gak nang Batu tok. Mereka akan mengembangkan di kota-kota besar yang lainnya. Tapi nang Batu nanti tujuan terakhir. Nah, makanya yang nggak bisa ditangkap kan tujuan terakhir itu jadi tujuan terakhir. Harusnya SDM ini difasilitasi awalnya digedekno pisan baru. Jadi ke kota lainnya. Teman-teman ini enggak. Jadi teman-teman ini aku dodolnya gak nang Batu, aku dodolnya nang Jakarta, nang Surabaya, malah dikenal banyak di luar daripada di Batunya. Itu ya, iya. Oke. Sam, sing paling powerful menurut sampean dari sisi ekosistemnya, produk Nduk Batu dari 17 subsektor ekonomi kreatif ya. Misalkan kayak aku tak contohkan, misalkan di Pekalongan kan batik atau kriya batik ya. Terus kalau di Malang itu animasi ya kan, animasi atau film gitu ya. Lek Nduk Batu apa, Sam? Kalau Batu menurut sampean potensi yang paling kuat gitu loh istilahnya. Lek saiki belum terlalu ya, tetapi saja nih seni rupa itu punya ekosistem yang cukup kuat. Kita di sini ada beberapa memang nama-nama yang sudah menasional ya, kayak Mas Kupu, Fajar dan lain sebagainya. Itu memang sudah menjadi ikon seni rupa nasional. Terus sajane literasi ya cukup kuat. Ya. Iya, Batu itu hampir tiap hari ono pameran lukisan, pameran kriya ya, Nduk Galeri Raos, Nduk ini tak lihat di Galeri Raos Malang event tiap minggu pasti ada. Tiap minggu pasti ada. Tetapi aku memang yang kita ini secara ekosistem belum terbentuk secara kuat gitu ya. Masih parsial. Masih nah, main dewe. Sebagai KEK apa upaya yang dilakukan? Yaitu kami paling awal gurung ono data yang konkret dan representatif untuk itu. Piro sih saja nih jumlah pelaku produk apa itu belum ada yang komplit ya. Yang kedua juga ruang-ruang alternatif untuk mereka berkumpul, berkarya bareng atau menghasilkan sesuatu itu belum terlalu banyak. Hubnya. Ini hanya nih Batu Kreatif Hub iki. Ketuanya Batu Kreatif Hub. Itu yang perlu dan juga kalau menurutku juga penghargaan terhadap mereka gurung. Ono awarding lah misalnya apa kan gurung ya. Itu nanti juga itu akan gurung karena pemerintah nggak peduli atau nggak ada dorongan atau mungkin karena komunikasi yang buntu atau komunikasi lah cari komunikasi yang belum juga atau jangan-jangan itu sih gurung menjadi bahasa pemerintah untuk melakukan optimasi gitu. Mereka masih tidak konsen ke situ lah dan tidak urgent ke situ. Tapi dengan terbentuknya KEK ini saya pikir juga sebuah upaya mereka untuk bisa mengoptimasi itu. Mereka lebih terbuka lah. Karena di KEK Komite Ekonomi Kreatif kan itu heksahelik ya, ada akademisi, artinya ada kanal komunikasi sing apik lah ya. Minimal ada itikat baik itu. Jembatan itikat baik itu sudah dibuka. Ya tinggal kami dan pelaku-pelaku ekonomi kreatif itu bagaimana menangkap peluang itu. Oke, siap. Sam balik mana? Lek tadi SDM arek-arek iku kreatif nemen ya, dan rata-rata kan teman-teman kreatif itu mesti duwe komunitas. Misalkan komunitas arek filman, komunitas arek fashion, komunitas arek fotografi. Di Batu itu dinamika komunitasnya gimana, Sam? Saling mendukung kah atau seperti apa yang harus dilakukan ke depan gitu? Kalau Batu itu sebenarnya dinamikanya tetap ya. Kalau di komunitas dinamikanya pancet kayak ngono. Ada kubu-kubuan, tapi memang jembatan kita sebagai penjembatan di hub di Batu sebenarnya mereka ini wis untuk wayai iki aku iki koni enggak. Seharusnya mereka harus saling support sistem karena kota Batu kotanya cilik tapi kolaborasi yang aktif ya. Makanya di hub ini kita kolaborasikan teman-teman yang punya power, punya heksahelik itu pendanaan. Ini soal gaya film karena dananya kan percuma. Ono fotografi yang banyak diekspos tapi teman-teman dengan sendirinya ya nggak bisa karena ini komunitas ya ayo ya apa saling support saling ini harusnya saling support. Contohnya kok misalkan produk ini gitu ya, produk wingi gitu ya, Blitar Coffee Wine, ini malah Blitar gitu ya. Oh ini apel. Oh apel mereknya ya. Oh ini Tulurjo. Oh ini yang produksi sini ya. Nah, ini kalau misalkan didukung oleh komunitas-komunitas yang lain, misalkan didukung oleh komunitas
film, bisa jadi film. Iya, jadi film. Harusnya begitu ya. Kolaboratif yang aktif. Oke. Kalau ngomong komunitas-komunitas cukup banyak lah. Dan ini mau loh, gorong terjahit secara utuh. Gorong terjahit. Mainnya parsial. Tugasnya sopo sing jahit itu, Sam? Kalau kita sudah menjahit, kalau tugas di kreatif itu tukang jahit Taylor gitu ya. John Taylor. Lah kita harus jahit, jahit lah. Tapi support sistemnya harus punya kita. Kan kita nggak tahu kalau support sistem, makanya ada keekaan yang terbentuk baru ini, ya harapannya iso wis tadi dijahit iki. Yo pacaran nih, kon jembatan ini sebagai pemerintah sebagai pemegang wilayah. Ini apa ini ada teman-teman ini harus gimana gitu. Jadi kayak kemarin kan ada festival film kedua itu agresi banget anak-anak Batu. Yang filmnya udah film dokumenter udah nasional sebenarnya. Tapi kan secara kualitas. Jahit kita udah jahit secara nggak parsial, tapi kan harusnya ono power yang bisa membantu support sistemnya ini. Power siapa? Power Rangers apa power siapa? Kudune ya artinya bahwa pemerintah, pengusaha, akademisiku juga berperan lah. Artinya pemerintah kan duwe regulasi, duwe kemampuan dana untuk menyediakan infrastruktur. Butuh pemerintah ya power ya. Enggak cukup butuh power Anwar Batu 1 enggak cukup ya. Lah iya oke siap. Power wis mari jahit. Lah iki power tok ae. Kalau usah didanai gak apa-apa. Power tok ae. Butuh power ya Sam. Power kalau usah didanai gak apa-apa. Lek teman-teman ini udah secara berarti gak butuh duit wis, pokoknya butuh power. Nek ono power gak butuh duit ya. Powernya bentuk apa? Kan powernya kan bisa ini loh mendatangkan investor. Ini loh teman-teman Batu ada ono jejaring iki. Iki support gede iki supportnya. Untuk tapi pinter arek iki, pinter. Kenapa? Ketika duwe power, iku iso oleh duit. Tapi oleh duit kurang tentu oleh power. Pinter arek iki asli. Kayak duit. Iya. Oh iya. Contoh kasus wingi lah. Iya. Salah satu sineas arek Batu ya, dia bikin film dan itu diputer di Jogja Asian Festival, JAF di Jogja itu Asian Pasifik itu kelasnya. Iku ya peran pemerintah yo gak ono malah, iku dibiayai pusat. Dibiayai pusat malah. Padahal itu ngomong tentang lokal, judulnya apa itu. Kok iso lolos yo? Daerah kan. Itu kan kualitas, itu kan dia mempunyai power yang itu iso punya bergaining ambil pemerintah pusat malah. Kudune kan yo pemerintah daerah juga yang tak omong SDM ini. Jadi teman-teman ini kalau di sini, dodolnya kan gini, dodolnya nang luar sih. Baru dikenal deh gini. Seharusnya kalau jane wake yo arek sewangar-sangar boys Batu yo. Sewangar ya. Maksudnya tinggal ngumpul wong sangar-sangar iki mau berarti ya. Tugasnya kayak ngumpul wong sangar-sangar iki. Ya ojo anjane Batu kan secara tempatan iki nggane wong sakti-sakti mulai katene anu iki lho, kate pensiun, kate tira yo. Genetikanya kan iku. Iya, genetikane iku yo. Ono wong sakti-sakti tirae nang Batu kabeh jane ya. Oke. Sam, harapannya Sam untuk membangun ekosistem ekonomi kreatif di Kota Malang ini. Batu ya, di Kota Batu ini apa yang harus dilakukan oleh teman-teman komunitas pelaku ekonomi kreatif sekaligus apa yang dilakukan oleh pemerintah? Takut sampean Sam? Jareku ya tetap ya teman-teman harus punya bargaining position dengan karyanya. Bargaining pertama berarti karya itu sih karyanya sih lah. Dia akan membentuk ekosistem. Pemerintah juga artinya juga memberikan ruang untuk itu. Tetapi kan ya apa-apa lek jareku akan lebihan karena mereka punya karya gitu. Karena mereka punya karya. Ya syukur-syukur golek pemerintah. Batu khususnya. Kayak pemerintah Jogja punya dana istimewa, dia akan menyediakan itu untuk pengembangan ekonomi kreatif, dana abadi tak ikian. Wong konon silpane kene yo akeh. Betul. Terus pada dibalekno kan ya dibalik dana abadi arek yang nambah Batu ya. Nah, arek menyodorkan artinya mbok proposal, mbok mock up produk yang itu produk ekonomi kreatif untuk bisa dibiayai lebih lanjut. Betul. Misalnya ngono. Sing jelas wis ono karyane lah. Ya kudu ono karyane. Ya Oke. Lihat kok Mas Lenon, ya apa Mas? Ya langkahnya kita udah merajut. Merajut, wis dondomi, wis jahit. Wis dondomi. Lah harapannya besar ya exposure lebih unggul loh. Jadi kudu cuman pariwisatanya, tapi teman-teman pelaku saya kan di Indonesia diomong ekonomi kreatif. Lah pelaku kreatif itu ekonomi gak jalan ya percuma sama. Ya, masuk ya. Lah emang ini ekonomi, makanya orang-orang wis kreatif. Berarti duduk kreatif ekonomi tapi ekonomi kreatif. Ekonomi ya. Ya kudune paralel. Artinya sajane ngomong Indonesia ekonomi kreatif. Tapi biasanya kuali arek-arek iku. Lek wis ekonomine mari gak kreatif. Tapi lek ekonomine terbatas tambah kreatif malah.
Kutu ini kan artinya itu dua kesatuan yang memang tidak bisa dipisahkan. Lek jareku ngono lho ya. Artinya dengan kreativitas itu akan muncul karya-karya baru, inovasi. Karena sajane basic ekonomi kreatif kan ya kreativitas, sesuatu dari ide. Sesuatu yang berarti lek sesuatu dari ide dikembangkan kan enteke ya. Selama wong iku duwe ide kreatif kan. Lah iya. Berarti kan selama dunia berputar ya. Artinya dari ide itu, dari kreativitas itu kudunya berdampak terhadap ekonomi, ngomongnya kesejahteraan, baik secara individu maupun secara sosial. Idealnya kan ngono ya. Sam, memandang ke depan 5-10 tahun bahkan mungkin 20 tahun yang akan datang, secara pribadi, pendapat secara pribadi, suatu saat kota Batu ini dikenal ekonomi kreatifnya apa, Sam? Lah aku kok malah tetep yo karakter utamanya itu yo agro, agro. 17 subsektor ekonomi kreatif ini menjadi akselerator dan sebagai packaging untuk agro kudune ngono. Ya boya. Berarti bukan ekonomi kreatif 17 subsektor itu untuk ngarep yo, tapi dorong untuk ini. Perlu kan karena itu gak masuk di gene ekonomi kreatif ya. Ya mudah-mudahan ke depan itu menjadi salah satu subsektor. Pertanian kreatif. Pertanian. Karena apa secara landscape, secara landscape kan ya kutho iki kan ya iku. Agro ya. Agro. Iya. Kalau menurut sampean Mas? Tetap di agro. Agro ya, agro. Tapi kan saya juga termasuk apa ya? Generasi ketiga petani apel. Nah, apel ini kan di Batu kan harus diangkat, diekspos lagi. Apel ini butuh punah, bukan punah. Apel ini bukan punah. Cuman harus ada peran pemerintah aja di situ. Karena kalau kita ngomong di pertanian itu, loh, ada satu pertanian besar di Batu itu, semua itu investornya ya ngomong pertanian itu, tuku obatnya maksudnya. Kan lagi nggak ada apa? Diskon atau enggak apa ya potongan khusus untuk obat. Memang kan ini harus agro harus diangkat. Apalagi Batu ini basicnya agrowisata artinya apel. Nah apelnya harus memang diangkat. Tadi di ekonomi kreatif juga. Apa sih? Berarti tugasnya sampean double lagi berat karena mengangkat ekonomi kreatif di Kota Batu sekaligus mengangkat ekonomi agro. Iya itu. Double ya. Misi kita kali 5 tahun ke depan itu. Kerjanya lebih abot, kan double tidak hanya mengembangkan ekosistem. Lek wong kreatif kan gak ono abote. Oh iya. Kalau dia kadang dilakoni wae. Iya relatif. Iya. Artinya juga kami mau apa ya mempertahankan branding itu. Kalau apel itu tadi disinggung pertanian apel. Apel tidak hanya sebagai as a produk ya, ini simbol rek. Ini ya simbol kreativitas. Itu juga apel itu paling digawe sele, digawe keripik ngono ya. Itu produk turunannya bahwa itu juga bisa menjadi semacam bioindikator. Filmnya nasional baru ini apel juga. Serdadu apel. Serdadu apel. Sampai sakmono kalian mikirin ya. Wis ana film ya sami. Ono film ya bisa. Ono film. Dari aku nasional aku apel itu ya buah paling digawe keripik, digawe jus ya kan. Dikembalikan ngomong apel itu kan sakjane simbol kreativitas. Wong gak di Batu iki kan sakjane kudu anune endemik awal ya. Batu mikir makrifate ya. Mbah-mbahku kan wis kreatif, mbah-mbah dhewe wis kreatif mikirno. Apel iki kan lek gak ono musim gugur Apel iku hakikat rek ngono. Hakikat Duduk buah ngono ya. Enggak hanya sekedar buah. Filsafate ngono ya, ono epistemologine ngono ya. Iya. Tambah ngeluh aku gini. Lek tuku jeruk nang Pontianak ono, tapi tuku apel nang Sumatera lah gak ono sam. Lah ngono. Artinya buah iki milih tempat. Milih tempat. Oh iya. Apel itu memilih di tempat. Iya, aku tak sadar tempatnya. Iya ya, tuku apel gak ono kono ya, tuku kene ya. Tuku nang Aceh, apel Aceh gak ono. Gak ono ya. Iya. Kita kan dikiriman. Aku tak sadar. Iya. Kiriman jeruk Pontianak lah ono. Iya. Ini gak sekedar produk pertanian, ini simbol pertanian, simbol rek. Simbol. Ono logos ya kan. Iya, logosnya. Logos dhuwure maneh mitos biasanya. Ono mitose apel iki. Lah perlu ya digawe mitos. Gawe mitose. Biyen mitose apel iki geroyokan 72 bidadari ngono kan. Ora ya. Gara-gara itu Adam turun nang bumi. Oh iya, waduh yo gara-gara apel. Iya, apel krowak. Iya, simbole apel krowak ya kan. Sampai apel digawe simbol apel krowak. Iya, aku tak sadar. Iya, carane apel krowak iku launching
produkin yang batu lah. Semangat ya Sam ya. Lah iya. Apple itu apel krowak sampai kayak apel ya. Mereka itu konon 27 juta penggunanya. Kudune wah, iki sing jenenge diskusi terfermentasi. Memporak-porandakan pikiranmu. Jangan-jangan dulu Nabi Adam turun ke bumi ambek Ibu Hawa itu karena makan buah apel. Iya. Dipikir temen lho, Rek. Ojo-ojo iki anuan ya, cuwilane surga niki. Cuwilane surga itu batu ya. Lek surga tau cuwil iki ya cuwilane nang kene. Cuwilane nang kene lho ya, buane lugur nang kene, gak iso ditandur liya seketone nduk kene ya. Sam, matur nuwun diskusi ini, diskusi yang terfermentasi. Bener. Sepakat, sehat selalu, sukses untuk bola-bola KIK Kota Batu ya. Sukses, matur nuwun. Pemirsa, terima kasih. Jumpa lagi di edisi podcast selanjutnya. Salam sehat, salam semangat.